Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tenang untuk jiwa yang sedang mencari arah. Terima kasih untuk seluruh subscriber yang setia mendukung channel Mustoik. Kalian membuat ruang ini terus hidup. Untuk yang baru datang, jika narasi di Mustoik terasa menenangkan, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar agar lebih banyak jiwa lelah menemukan tempat pulang. Banyak orang sibuk memperbaiki hidup, tapi lupa memperbaiki solat. Banyak orang mengejar rezeki, tapi lalai pada panggilan langit. Padahal, hidup tidak rusak karena kurang usaha, tapi sering rusak karena jauh dari sujud. Perbaiki solatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kita mengeluh, hidupku berat, doaku lama tak dikabulkan, usahaku tak pernah cukup. Tapi jarang kita bertanya, bagaimana solatku? Apakah aku berdiri di hadapan Allah dengan hati yang hadir, atau hanya tubuh yang bergerak? Solat sering kita lakukan terburu-buru, tanpa rasa, tanpa rindu, tanpa takut, tanpa harap. Lalu kita heran, kenapa hidup terasa kosong? Solat yang dijaga akan menjaga hidupmu. Saat solatmu benar, hidupmu akan diarahkan. Yang pertama diperbaiki bukan keadaanmu, tapi solatmu. Banyak orang sibuk memperbaiki hidup, tapi lupa memperbaiki solatnya. Padahal solat bukan sekadar gerakan. Ia adalah tempat kita meletakkan lelah, menitipkan takut, dan mengembalikan hati yang tersesat. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Artinya, kalau hidup masih gelap, bisa jadi solat kita belum benar-benar hidup. Solat bukan soal cepat atau lambat, tapi soal hadir atau tidaknya hati. Bukan soal indah bacaan, tapi soal tunduknya jiwa. Stoik berkata, perbaiki yang ada dalam kendalimu, maka yang di luar kendalimu akan terasa lebih ringan. Dalam Islam, yang paling utama untuk diperbaiki adalah hubungan dengan Allah. Karena ketika hubunganmu dengan Allah baik, cara pandangmu berubah, sikapmu berubah, dan hidupmu ikut berubah. Solat mengajarkan disiplin. 5 kali sehari kita diingatkan, dunia boleh sibuk, tapi Allah harus tetap nomor 1. Siapa yang menjaga solatnya, Allah yang akan menjaga hidupnya. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tapi hati tidak lagi mudah hancur oleh masalah. Jadi kalau hari ini hidupmu terasa berat, jangan hanya bertanya, apa yang salah dengan hidupku? Tapi tanyakan juga, bagaimana solatku selama ini? Karena seringkali jalan perubahan hidup dimulai dari sajadah dan hati yang kembali tunduk, menurut prinsip stoik serta pengertian menurut agama Islam. Dalam stoikisme ada prinsip, jangan berharap dunia mengikuti kehendakmu. Ubahlah dirimu agar selaras dengan hukum alam. Islam mengajarkan lebih tinggi. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Kalau solat kita benar, ia seharusnya mengubah cara kita hidup. Solat bukan sekadar gerakan. Solat adalah latihan jiwa. Latihan untuk rendah di hadapan Tuhan, tenang di hadapan masalah, tunduk di hadapan takdir. Rasulullah bersabda, solat adalah tiang agama. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau tiangnya rapuh, bagaimana rumah bisa kokoh? Solat yang dijaga akan menjaga hidupmu. Saat solatmu benar, hidupmu akan diarahkan. Yang pertama diperbaiki bukan keadaanmu, tapi solatmu. Hidup tidak rusak karena kurang rezeki, tetapi karena jauh dari sujud. Solatmu adalah arah hidupmu. Jangan tuntut hidup berubah jika solatmu belum berubah. Allah tidak memperbaiki hidup orang yang menunda solat. Kalimat ini kuat karena menempatkan solat bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai pusat perbaikan hidup. Perbaiki solatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Intinya, ketika hubungan vertikal dengan Tuhan dibenahi, ibadah, niat, disiplin batin, maka urusan horizontal hidup, rezeki, akhlak, dan ketenangan akan ikut tertata. Prinsip ini memiliki padanan kuat baik dalam Islam maupun stoikisme. Menurut Islam, prinsip utama. Dalam Islam, solat adalah tiang agama, pengatur jiwa dan akhlak, penjaga dari kerusakan moral. Dalil Al-Quran, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Maknanya, jika solat diperbaiki,
khusyuk, tepat waktu, ikhlas, maka akhlak membaik. Keputusan hidup lebih jernih, dosa dijauhi, hidup ikut membaik, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Artinya, solat bukan hanya ritual, tetapi alat menghadapi hidup. Pandangan ulama, Imam Ibnul Qayyim berkata, solat adalah cahaya, makanan ruh dan penenang hati. Jika cahaya itu redup, hidup pun gelap. Menurut Stoikisme, Stoikisme tidak bicara solat, tetapi bicara tentang disiplin batin, ketundukan pada hukum alam, ketertiban jiwa, prinsip Stoik yang sejalan. Stoik mengajarkan, perbaiki yang ada dalam kendalimu, maka hidupmu akan tertata. Yang dalam kendali menurut Stoik, pikiran, sikap, respon batin. Itu sejajar dengan fungsi solat. Melatih kesadaran, menundukkan ego, menata niat dan arah hidup. Marcus Aurelius mengatakan, kehidupan seseorang adalah seperti pikirannya. Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggumu, tetapi penilaianmu tentang peristiwa itu. Solat melatih cara menilai hidup dengan kacamata Tuhan, bukan ego. Islam, titik temu Islam dan Stoik. Solat menata hubungan dengan Allah. Khusyuk membersihkan hati. Tunduk pada takdir Allah. Ibadah membentuk akhlak. Stoik, disiplin batin menata hubungan dengan alam. Kendali diri membersihkan jiwa. Menerima hukum alam. Kebajikan membentuk karakter. Keduanya sepakat. Jika batin tertib, hidup ikut tertib. Makna sejati perbaiki solatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Memperbaiki solat bukan soal suara indah, bukan soal gerakan sempurna, tapi soal hati yang hadir. Ketika takbirmu benar-benar berarti, aku tinggalkan dunia dan menghadap Tuhanku. Ketika rukukmu berarti tunduk, ketika sujudmu berarti pasrah. Stoik berkata, ketenangan datang saat jiwa selaras dengan kebenaran. Islam berkata, ketenangan datang saat jiwa bersujud kepada penciptanya. Dan dari situlah hidup mulai berubah. Bukan karena masalah langsung hilang, tapi karena hatimu menjadi kuat menghadapinya. Jika hidupmu hari ini terasa berantakan, jangan hanya menyalahkan dunia. Tanyakan pada dirimu, bagaimana solatku? Karena seringkali Allah tidak menunggu kita sempurna. Allah menunggu kita kembali. Perbaiki solatmu, dan perlahan Allah akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki solatmu, bukan karena hidupmu sedang rusak, tetapi karena solatlah yang membuat hidup tidak hancur oleh gelombang ujian. Stoik berkata, tenangkan batinmu, maka dunia tak lagi berisik. Islam berkata, sujudlah, maka bebanmu diangkat satu persatu. Bukan dunia yang perlu kau paksa berubah, tetapi dirimu yang perlu kembali tertata. Ketika engkau berdiri rapi di hadapan Tuhan, hidupmu akan perlahan berdiri rapi di hadapanmu. Inti dan prinsip yang bisa kalian ambil mulai saat ini yaitu, solat adalah latihan jiwa, stoik adalah disiplin batin. Keduanya mengajarkan, perbaiki pusat kendali hidupmu, maka hidup akan mengikuti. Karena hidup tidak rusak oleh takdir, tetapi oleh jiwa yang tidak terurus. Terima kasih sudah menemani Stoik sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarmu. Karena dukunganmu membuat pesan ini terus hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.